Halo. Di depan saya ini sudah ada beberapa tripod ya dengan harga yang bervariasi. Ini tripod dari Beike dan nanti akan saya cobain satu-satu mana yang paling cocok untuk konten kreator, untuk videographer ataupun untuk kalian, dan bagaimana cara memilihnya. Nanti juga saya akan ngasih tips bagaimana yang perlu diperhatikan sebelum kalian memilih tripod. Buat saya tripod itu salah satu alat videografi yang wajib ya, karena saya biasanya syuting sendiri. Untuk syuting sendiri itu ya saya pastinya butuh tripod untuk naruh kamera, apalagi saya in frame, nggak ada kameramen, jadi butuh tripod untuk jadi kameramen. Selain itu, tripod juga bisa kita pakai untuk membantu pergerakan kamera. Dan di depan saya ini sudah ada 4 tripod, sebenarnya bukan 4 tripod ya, 3 tripod dan 1 light stand. Light stand ini juga bisa kita pakai untuk tripod. Dari yang paling besar ini ada Beike BK V900, kemudian ada Beike BK V900C, kemudian ada Beike Q1750 dan juga ada Beike SL190. Tentunya kita akan mencobanya secara langsung ya tripod-tripod ini, dan kita akan membahas hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan sebelum kita memilih tripod untuk bikin video atau bikin konten. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah portability atau portabilitas. Jadi tripod itu mudah dibawa kemana-mana atau enggak. Terutama untuk traveler ya, pastinya akan memilih tripod dengan ukuran yang cenderung kecil untuk mudah dibawa kemana-mana. Tapi untuk kita yang videographer, biasanya kita akan lebih memilih untuk fungsi dan fitur yang lengkap ya. Jadi untuk ukuran itu nggak terlalu masalah biasanya. Beike V900 ini memiliki ukuran ketika dilipat seperti ini, panjangnya 88 cm. Kemudian beratnya adalah 3,7 kg. Lumayan. Beike V900C ya, kalau tadi 900 ini ada C-nya, ini ukurannya lebih pendek ketika dilipat, yaitu 78 cm, dan beratnya juga lebih ringan, 3,3 kg. Beike Q1750 ini lumayan lebih kecil, ini tingginya 68 cm ketika posisi dilipat kayak gini, dan juga beratnya cuma 1,54 kg. Beike SL190 ini tingginya kalau dilipat cuma 49 cm ya, kayak gini. Asik kan ngelipetnya, ini cuma 49 cm, sekitar setengah meter nggak ada, dan juga beratnya cuma 0,6 kg, enteng. Dari keempat tripod ini, V900 memiliki ukuran paling besar dan paling berat, sedangkan SL190 memiliki ukuran paling kecil dan paling ringan. Di dalam paket penjualannya, hampir semua tripod menyertakan tas tripodnya, kecuali SL190, tidak ada tasnya. Namun dengan ukuran yang kecil masih memungkinkan untuk dibawa dengan tas kamera. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahan atau build quality-nya ya. Tentunya kita pengen tripod kita itu awet kan, jadi nggak gampang rusak. Jadi nggak beli tripod lagi. Dan bahannya biasanya macam-macam, ada yang plastik, ada yang aluminium, ada yang karbon. Beike V900 ini memiliki bahan aluminium alloy. Jadi ini sudah kokoh ya, ini kokoh banget ya untuk bahannya. Build quality-nya juga bagus. Beike V900C ini untuk tripodnya memiliki bahan carbon fiber. Ini bagus banget ya untuk bahannya, karbon, keren banget. Dan build quality-nya juga oke. Beike Q1750 ini memiliki bahan aluminium ya, dan juga plastik ABS. Jadi ada sebagian aluminium, sebagian plastik. Lumayan. SL190 ini memiliki bahan aluminium alloy. Jadi walaupun ini kecil, tapi bahannya udah oke. Dari keempat tripod ini, V900C memiliki bahan yang paling saya suka, yaitu carbon fiber. Ukurannya pun tidak terlalu besar untuk ukuran tripod profesional. Agar hasil video kita maksimal, tentunya angle jadi sesuatu yang penting. Untuk itu kita juga perlu tahu tinggi maksimal dari tripod ini seberapa dan tinggi paling rendah itu seberapa untuk ngambil high angle dan juga low angle. V900 ini memiliki tinggi maksimal 193 cm, jadi hampir 2 meter. Dengan tinggi badan saya yang cuma 160 ini ya, ini susah banget ya kalau mau ngontrol-ngontrol untuk pergerakannya. Oke banget tingginya. Untuk paling rendahnya cuman segini, nggak bisa lebih rendah lagi. Jadi kalau kita mau ambil low angle juga nggak bisa, nggak terlalu bisa. Ini tingginya sekitar 84 cm, paling rendah. Untuk tinggi maksimalnya nggak terlalu tinggi ya, cuman sekitar 157 cm untuk tinggi maksimalnya. Untuk
V900C ini sudah paling rendah segini ya. Ini tingginya sekitar 72 cm, nggak bisa lebih rendah lagi. Oke, untuk tinggi maksimal dari Q1750 ini sekitar, saya ukur dulu, 174 cm untuk tinggi maksimalnya. Paling rendahnya untuk Q1750 adalah 66 cm. Untuk SL190 ini tinggi maksimalnya adalah 185 cm. Ini cukup tinggi ya, karena ini mengingat ini juga untuk tripod lighting, jadi memang butuh yang tinggi. Tinggi paling rendahnya kita ukur 49 atau sekitar 50 cm, setengah meter. Ini paling rendah, bisa ambil angle dari cukup bawah. Pertimbangan selanjutnya yaitu maksimum load atau beban maksimal dari tripod ini yang bisa diangkat ya. Jadi tripod ini kan fungsinya untuk naruh kamera. Jadi kalau kita punya kamera besar pastinya ya harus tripod yang bisa menahan beban yang besar. Kalau kameranya kecil ya tripod kecil juga nggak masalah. Biasanya menahan beban kecil nggak terlalu masalah. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. V900 ini bisa menahan beban sampai 10 kg. Kalau untuk kamera mirrorless kecil kayak gini sih santai-santai aja ya. V900C ini juga bisa menahan beban sampai 10 kg ya. Mirrorless lewat. Q1750 ini bisa menahan beban atau kamera sampai 4 kg. Jadi ini ya masih oke banget, masih cocok banget. Untuk beban maksimal yang bisa ditahan sama SL190 ini malah lebih bagus dari yang Q1750. Ini bisa menahan sampai 5 kg. SLR mirrorless ya masuk-masuk aja. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan leg locking alias kuncian dari kaki tripodnya ya. Tripod ini kan punya kaki ya dan bisa ditinggiin. Nah, kunciannya itu juga perlu kita perhatiin. Ada beberapa jenis kuncian ya, ada yang twist lock dan juga ada yang flip lock. Jadi ada yang putaran, kemudian ada yang ceklekan aja ya. Kemudian ada juga yang putarannya kayak gini. Masing-masing tergantung dari tripodnya masing-masing. Nah, ini berpengaruh untuk kekuatan dari tripodnya ketika kita menyangga kamera. Jangan sampai ketika tripodnya kita tinggiin, kunciannya nggak bagus, akhirnya melorot, akhirnya kamera kita yang nggak aman. V900 ini model kuncian kakinya ini putaran kayak gini ya. Dan ini walaupun bahannya pakai masih plastik untuk kunciannya, tapi ini udah oke untuk kunciannya, jadi ini aman. V900C sama dengan V900 untuk kunciannya, yang berbeda cuman dari tingginya kemudian bahannya aja ya. Secara umum sama kayak V900. Q1750 ini kunciannya model flip ya, jadi nggak diputar, jadi lock kayak gini. Cuman ini bahannya plastik dan biasanya kalau untuk flip kayak gini agak riskan, harus lebih hati-hati ya biar nggak patah. Cuman secara umum ini akan lebih cepat ketika kita mengunci dan membuka kuncinya. SL190 ini juga sama, kunciannya menggunakan flip. Jadi ini plastik, cuman di sini memang ada aksen-aksen warna merah, jadi kelihatan lebih menarik. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah head atau kepala tripodnya ya. Seperti yang kita tahu, tripod itu terdiri dari kaki dan juga kepala ya, kecuali kalau yang leg stand ini ya nggak ada kepalanya. Nah, head dari tripod ini juga ada beberapa jenis. Ada yang flat head dan juga ada yang ball head. Untuk video itu akan lebih cocok untuk yang flat head kayak gini. Ini flat head semua ya. Jadi kenapa kok kita pilihnya yang flat head? Karena biasanya untuk pergerakan kamera untuk panning kayak gini, pan ya, kanan kiri, kemudian untuk tilting atas bawah ini akan lebih halus. Sedangkan kalau ball head itu biasanya untuk pergerakan kamera itu susah. Jadi untuk ball head itu memang lebih cocok untuk tripod untuk fotografi. Beko V900 ini memiliki head ya, ini pakainya flat head. Jadi untuk tilting kayak gini dan untuk panning itu sudah enak banget, udah halus. Dan uniknya ini juga sudah otomatis, walaupun nggak dipakai nanti akan kembali lagi, jadi nggak kekunci di bawah. Untuk V900C ini headnya bisa dibilang sama ya kayak V900 yang tadi. Jadi ya secara umum masih sama. Dari quick release-nya, dari fluid head-nya juga sama.
Dan ini flat head yang bagus, bahannya juga bagus. Baike Q1750 ini juga sudah flat head, meskipun bahannya masih dari plastik ABS, tapi ini juga sudah flat head. Lumayan halus untuk tilting dan juga untuk panning juga lumayan oke. Walaupun ini nggak sebagus yang dari V900, mengingat harganya juga cukup jauh. Untuk SL190 ini ya nggak ada headnya ya, namanya juga tripod lampu, jadi nggak ada head. Cuman di sini ada ulir 1/4 inch yang bisa kita pakai. Biasanya untuk kamera ini ulirnya segini, skrunya segini, jadi bisa kita pakai. Atau kalau kita punya head atau kepala dari tripod juga bisa kita masukkan di sini. Jadi ini juga bisa kita pakein head dari tripod. Selain head, ada komponen lain yang perlu banget diatur agar tripod nggak miring, yaitu water pass. Di V900 dan V900C, water pass ada di head tripodnya, dan pengaturannya juga gampang dengan adanya tuas untuk pengaturannya di tengah tripod di bawah head. Jadi meskipun kondisi medan miring atau kaki tripod miring, kita tetap bisa mengatur headnya agar tetap rata dan nggak miring. Sedangkan untuk Q1750, posisi water pass ada di bagian atas kaki, sehingga agak repot ketika kita akan mengatur water passnya, dan tidak ada tuas mengatur headnya juga. Jadi ketika tripodnya miring, kita harus mengatur kakinya agar rata. Untuk SL190 tidak ada water passnya, mengingat ini juga tripod lampu. Untuk mengatas headnya, ini saya langsung praktikkan untuk mengambil video. Khusus untuk Q1750 kita sudah dapat bonus holder untuk handphone. Jadi kita bisa mengambil video dengan menggunakan HP menggunakan tripod ini. Untuk SL190 ini saya tambahkan ball head kecil untuk membantu agar kamera lebih mudah digerakkan. Namun karena ini ball head dan ini juga ball head kecil dan murah ya, jadi untuk pergerakan kameranya nggak halus. Quick release selain mempercepat ketika kita memasang kamera ke tripod ini ya, ini quick release ya. Ini juga membantu kita untuk mengamankan kamera kita. Kalau ini nggak aman, bisa-bisa kamera kita malah jatuh. Jadi kita harus mencari yang paling penting adalah amannya dulu. Sistem keamanan untuk quick release-nya kayak gimana, kemudian cepat atau enggaknya ya, cepat nyopotnya atau lambat nyopotnya ya. Cuman ini yang paling penting adalah keamanannya. Oke, untuk quick release-nya ini modelnya ada kunciannya di sini. Kemudian di sini juga ada lock-nya. Jadi ini lebih aman untuk V900. Ya, jadi kita masukkan, kita kunci. Skrunya ini juga sudah support yang 1/4 inch atau juga dari sini juga ada yang 3/8 inch, bisa kita pakaikan di kamera sesuai dengan kamera yang kita pakai. Kita tinggal masukkannya ke sini, kemudian kita masukkan, otomatis terkunci dan tinggal kita kencengin. Ini pasti aman banget.
Untuk V900C secara umum sama dengan V900, jadi nggak terlalu perlu saya jelasin. Untuk quick release-nya sama. Untuk Q1750 ini quick release-nya juga cepat, sesuai namanya quick release. Cepat untuk melepaskannya. Dan ini juga cuma disediakan untuk ulir 1/4 inch ya. Seperti biasa kita tinggal pasangin aja langsung ke sini. Ke kamera kita. Juga puterannya juga udah gampang memasangnya. Dan ini otomatis akan terkunci ya. Ketika kita memasukkannya, klek, otomatis akan terlock. SL190 ini meskipun nggak ada quick release-nya, tapi juga ada screw 1/4 inch ini. Jadi bisa kita pasangkan di screw di kameranya. Secara umum bisa juga kita pakaiin. Cuman karena nggak ada headnya, jadi ini ya udah fix kayak gini aja, nggak bisa kita puter-puterin ya, gerakin itu nggak bisa. Harus kita tambahin head lagi kalau kita mau lebih leluasa pergerakannya. Quick release untuk V900 dan V900C memiliki bahan aluminium yang kokoh. Dan yang paling saya suka sudah ada kunci double, jadi ini lebih aman untuk kamera kita. Sedangkan untuk Q1750 menggunakan bahan plastik ABS dan satu kuncian yang otomatis terkunci. Kuncian seperti ini juga masih kuat dan aman, terlebih untuk kecepatan memasang dan mencopotnya lebih cepat daripada V900 dan V900C. Untuk SL190 tidak ada quick release-nya ya. Dan ketika kita pasang ke kamera, otomatis harus langsung ke ulirnya atau ke pengaitnya. Dan ini cukup ribet. Hal terakhir yang pastinya perlu kita perhatikan banget adalah harga ya. Karena harganya masuk atau enggak buat kita. Kalaupun tripodnya ini masuk sesuai dengan kriteria kita, ternyata budgetnya kita nggak masuk, ya gimana lagi? Tentunya kita lihat harganya juga ya. Dan masing-masing dari tripod ini pastinya juga variasi untuk harganya. Keempat tripod ini memiliki harga yang pastinya berbeda-beda melihat ukuran dan bahan yang dipakai. Untuk Beke BK V900 harganya Rp1.650.000. Untuk Beke BK V900C harganya Rp2.340.000. Untuk Beke Q1750 sekitar 350 ribuan, cukup jauh ya harganya. Dan untuk Beke SL190 harganya 250 ribuan. Kalian bisa memilih tripod-tripod ini sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian pastinya. Untuk pertimbangan lain, kalian bisa memilih beberapa fitur tambahan dari tripodnya. Misal di Beke 900 dan 900C, sudah ada kuncian tambahan di kaki tripodnya, jadi lebih aman dan compact. Di Q1750 ada pengait yang bisa kita pakai untuk naruh sandbag atau pemberat lain agar tripod lebih aman dan kokoh. Di kakinya juga ada kuncian ketika dipakai, jadi kaki tripod lebih kokoh. Pada bagian head ada semacam leher yang bisa memanjang juga, bisa kita pakai untuk pergerakan kamera pedestal. Di SL190 selain kuncian flip juga ada kuncian twistnya. Jadi ya cukup lengkap ya untuk leg lockingnya. Hal-hal yang saya sebutin tadi tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk kalian ya, karena ketika kita membeli tripod pastinya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah untuk traveling ataukah untuk videografi ya, dan juga tentunya kita sesuaikan dengan budget kita. Dan buat yang tertarik untuk tripod-tripod ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini, dan pastinya bergaransi dari PT Denka Pratama Indonesia, jadi aman pastinya. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat terutama buat kalian yang lagi nyari tripod untuk bikin konten. Sampai jumpa di video selanjutnya.